Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat jamaah salat maghrib rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan pembahasan fikih. Kita di pertemuan ini insyaallah akan menyelesaikan pembahasan terkait dengan imam dalam sholat. Kita sudah ambil 2 kali pertemuan dan ini pertemuan terakhir yang kita bahas tentang masalah al-imamah, hukum seputar imam. Kata beliau setelah sebelumnya, beliau jelaskan bahwa tidak sah kalau sholat itu diimami oleh perempuan. Sekarang katanya wal ummi alladzi la yuhsinul fatihah. Tidak sah juga sholat yang diimami oleh ummi, orang yang tidak tahu baca, tidak tahu menulis, itu ummi. Yang tidak bagus dalam membaca Al-Fatihah, tidak sah sholat di belakangnya. Tapi belum singgung Al-Fatihah saja, karena Al-Fatihah itu rukun sholat, sebagaimana yang kita sudah maklumi bersama. Kalau ada imam ummi, tidak tahu baca Quran, tidak tahu melafazkan Al-Quran dengan benar sebagaimana turunnya, maka tidak sah sholat di belakang. Ini ucapan yang beliau katakan ini adalah merupakan mazhab yang beliau pegang, itu mazhab Hanabilah. Mazhab Hanabilah. Di sana ada pendapat lain selain mazhab Hanabilah, itu disebutkan oleh sebagian ulama mazhab yang menyelisihi mazhab Hanabilah, boleh sah sholat di belakang. Masalah dia yang salah, itu salah dia. Makmum tidak ikut berdosa dalam hal tersebut. Makmum tidak ikut berdosa dalam hal tersebut. Walaupun kita tegakkan nasihat, kita sampaikan kepadanya hadits Nabi, bahwa Nabi SAW bersabda, la ya ummul qaum, atau ya ummul qaum akra'uhum li kitabillah. Orang yang menjadi imam itu adalah yang akra, yang bagus membaca Al-Quran, yang bagus membaca Al-Quran, bagus tajwidnya, dan punya hafalan di Quran. Itu pada dasarnya. Hanya saja dalam riwayat Imam Al-Bukhari, Nabi kita Muhammad SAW ini yang membuat para ulama tidak mengatakan badak. Kata Nabi, yusalluna bikum fa'in akhta'u falakum wa alaihim wa in asabu falakum walahum. Mereka sholat mengimami kalian. Kalau dia salah, dosanya atas dia, pahalanya atas kalian. Tapi kalau dia benar, pahalanya untuk dia dan untuk kalian. Berarti kan makmum tidak salah dua-duanya. Karena yang pertama kalau salah, Nabi bilang salahnya atas dia. Kalian tetap dapat pahala. Sementara yang kedua, kalau dia benar, pahalanya untuk dia dan untuk kalian. Berarti enggak batal. Dan ini insya Allah lebih bagus. Lebih bagus. Apalagi di tempat kadang masjid sudah angkat imam, tidak bisa kita ganti itu imam. Tidak bisa kita ganti. Karena sudah diangkat. Iya. Dia oleh masyarakat di situ yang semisal juga dengannya, yang tidak tahu.
bahwa kalau baca Quran itu, apalagi Al-Fatihah, harus sesuai dengan hukum yang dijelaskan dalam ilmu tajwid, masalah keluarnya dan sifatnya. Ini pendapat. Dan yang paling hati-hati tentunya kita bilang, orang yang tidak bagus baca Al-Fatihah, jangan menjadi imam. Hanya saja kalau kita datang sholat di belakangnya orang tidak bagus, sah sholatnya. Dan kalau kita bisa cari masjid lain, tentunya itu bagus lagi. Kita cari masjid yang bagus dalam membaca Al-Fatihah. Itu paling inti. Karena surat setelah Al-Fatihah sunnah. Tidak wajib. Bukan juga rukun. Jadi kalau dia salah dalam membaca surat setelah Al-Fatihah, sholat kita tetap sah. Sholat kita tetap sah. Bahkan lebih jelas kata beliau lagi, au yukhilla biharfin minha, atau dia kurang dalam satu huruf di surat Al-Fatihah yang disebutkan oleh para ulama sebagai, dalam ulama tajwid ya, sebagai lahnun jali, kesalahan yang nyata terhadap huruf di Quran. Misalnya dia baca walad do, seharusnya do, dia baca walad da. Itu kesalahan nyata di satu huruf. Boleh bilang tidak sah sholat di satu huruf. Kalau salah Al-Fatihah tidak sah. Tapi sama dengan yang kita katakan tadi. Ini dibangun di atas pendapat madhab orang-orang Hanabilah. Madhab orang-orang Hanabilah. Illa bimitlihim. Cuman belum katakan kecuali kalau dia makmumnya sama dengan itu orang. Jadi ini semuanya tidak ada yang benar. Satu kampung bacaan Al-Fatihahnya sama semuanya. Penutupnya walad dalin. Begitu semuanya satu kampung. Ya itu katanya sah. Tapi kalau ada satu kampung itu yang benar, dia yang harus jadi imam. Bukan yang tidak bagus membaca Al-Fatihah. Setelah itu beliau berkata, wa yajuzu i'timamul mutawaddi bil mutayammim. Ini cabang saja. Boleh seorang yang bertoharo dengan wudu bermakmum dengan orang yang bertayamum. Kan berwudu itu bertoharo ada dua. Berwudu dan bertayamum. Asalnya wudu. Kecuali tidak ada air atau tidak bisa menggunakan air, boleh bertayamum. Tidak ada air atau tidak bisa menggunakan air, boleh bertayamum. Nah, sekarang ada hukum. Apakah boleh orang yang bertayamum menjadi imam sementara makmumnya semuanya berwudu? Misalnya imamnya lagi sakit. Dia tetap jadi imam. Dia tidak wudu. Dia hanya tayamum. Boleh nggak? Sah nggak? Belum katakan boleh. Tidak ada masalah. Nggak harus imam itu sama dengan makmum terkait dengan bertoharo. Boleh berbeda. Dan beliau juga bilang wal muftarid bil mutanafil. Boleh seorang yang sholat fardu berimam terhadap orang yang sholat sunnah. Itu juga boleh. Misalnya kita datang orang lagi sholat sunnah. Boleh kita mengangkat seorang yang sudah sholat wajib menjadi imam. Dibolehkan. Dibolehkan. Dan boleh juga sebaliknya. Ada orang sudah sholat ya, wajib, tapi dia mau menyumbang pahala kepada orang yang baru datang, yang belum sholat wajib. Akhirnya dia bermakmum di belakang orang yang sholat apa? Wajib. Boleh juga. Boleh juga. Tidak ada masalah. Dalilnya tentunya dalam masalah ini sangat jelas. Apa yang dilakukan oleh Mu'adz di masa Nabi SAW. Jadi diceritakan dalam hadits riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, kana yusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-isya akhir. Adalah Mu'adz, beliau salat bersama Rasulullah di Masjid Nabawi, salat Isya.
Setelah itu tsumma yarji'u ila qaumihi. Setelah itu dia kembali ke kampungnya. Dia kembali ke kampungnya yang tentunya lebih jauh lagi dari masjid Nabi. Apa yang dia lakukan? Fayusolli bihim tilkas sholat. Maka dia sholat mengimami kaumnya dengan sholat yang sama. Berarti sekarang Mu'ad sholat apa? Sholat sunnah. Kan dia sudah sholat wajib bersama Rasulullah. Makmum di belakangnya sholat wajib. Sholat isya. Ini terjadi dan Nabi tidak mengingkarinya. Ini disebut dari sisi penamaan dalil. Dalilnya adalah at-takrir, pembenaran dari Nabi. Dalilnya adalah pembenaran dari Nabi. Ini kalau imamnya sunnah, makmumnya wajib. Adapun sebaliknya, imamnya wajib, makmumnya sunnah, juga ada. Pernah ada yang terlambat juga di masa Nabi SAW di Masjid Nabawi. Nabi bilang siapa yang mau bersedekah sama itu menjadi makmumnya. Dan mereka lakukan atas anjuran dari Nabi kita Muhammad SAW. Nah, di sini tentunya kembali kita menegaskan, kita bahas di awal terkait dengan niat. Boleh itu beda niat antara makmum dan imam. Tidak harus sama. Boleh beda niat antara makmum dan imam. Dibolehkan. Dan masing-masing mendapatkan apa yang dia niatkan. Karena Nabi SAW bersabda, innamal amalu binniyat. Amalan itu tergantung niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang akan mendapatkan yang dia niatkan saja. Ini sangat jelas tentunya apa yang beliau sebutkan. Kemudian sekarang masuk ke posisi makmum. Wa idza kana al-ma'mumu wahidan. Kalau makmumnya satu orang. Waqafa an yaminil imam, maka dia berdiri di sisi kanan imam dan sejajar. Kapan mundur sedikit itu namanya di belakang. Ini kesalahan yang kita lihat. Kadang orang kalau jadi makmum tidak sejajar dengan imam kalau mereka berdua. Salah. Di sampingnya. Dalilnya adalah pernah Nabi SAW sholat dan Ibnu Abbas ikut bermakmum kepada Nabi. Cuman waktu itu dia berdiri di sebelah kiri. Dia berdiri di sebelah kiri. Akhirnya Nabi SAW memutarnya ke sebelah kiri. Di sampingnya sejajar. Tidak beda. Di sampingnya. Kapan kita mundur sedikit berarti itu namanya di belakang. Itu namanya di belakang. Mundur itu kalau dua. Sunahnya kalau makmumnya seorang, dia di kanan. Samping kanan. Sejajar dengan imam. Sama dengan orang yang bersof. Sama dengan orang yang bersof dalam masalah ini. Ini nampak dan jelas. Dalilnya juga sangat jelas. Fa'in waqafa an yasarihi. Kalau dia berdiri di kirinya, au qaddamahu, atau malah berdiri di depannya, tidak sama, tidak sejajar. Dia kiri atau di depan. Au wahdahu, atau malah di belakang sendiri. Ini bahayanya itu kalau mundur. Itu dianggap di belakang. Sendiri. Lam tasihhu sholatuhu. Tidak sah sholatnya. Kalau makmumnya seorang, kemudian kita mundur ke belakang, tidak sah sholatnya. Karena memang Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan ini beliau berkata, beliau menegaskan, la sholata limunfaridin khalfas shaf. Tidak ada sholat untuk orang yang berdiri sendiri di belakang shaf. Tidak ada sholat untuk orang yang berdiri sendiri di belakang apa? Shaf. Tapi ingat ini kalau dia cuma berdua. Kalau dia cuma berdua. Bagaimana kalau dia banyak orang?
Tentunya dia berdirinya di belakang. Tapi pertanyaan kita sekarang, bagaimana kalau sudah penuh ini di belakang? Dia datang sendiri. Gimana ini? Kan dia akan berdiri di belakang saf apa? Sendiri. Apa yang harus dia lakukan? Itu pertanyaan penting. Ini kita sebutkan duluan karena penulis tidak sebutkan ini dan beliau akan sebutkan sebentar yang berdiri di belakang saf, dan di sini kita singgung duluan karena mumpung sendiri. Supaya semua selesai dengan orang yang sholat sendiri di belakang imam. Kalau dia sholat sendiri di belakang imam, padahal dia bisa di depan, tidak sah sholat. Karena Nabi bilang tidak sah sholat bagi orang sholat sendiri di belakang saf. Bahkan pernah Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad, ro'a rojulan yusolli khalfas saf. Nabi melihat seorang lelaki sholat di belakang saf sendiri. Fa'amarahu ayyu'idas sholat. Maka Nabi memerintahkannya untuk mengulang sholat. Nabi suruh ulang. Dia di belakang saf. Iya. Nah, sekarang bagaimana kalau safnya sudah penuh? Dia tidak bisa maju. Apa yang harus dia lakukan? Di antara para ulama ada mengatakan dia tarik di depan. Satu orang supaya dia tidak sendiri. Ada yang berkata seperti itu. Dalilnya adalah tadi hadis yang kita pakai di orang sholat yang ada saf di depan. Tidak ada sholat bagi orang yang sendiri di belakang. Berarti kalau tidak ada harus dia tarik seorang. Supaya dia berdua. Hanya saja disebutkan oleh ahli fikih ini adalah tidak benar. Yang tidak ada sholat bagi orang yang sholat sendiri di belakang shaf, kata mereka adalah kalau dia mendapatkan shaf belum penuh. Kemudian dia sholat sendiri di belakang. Ini tidak sah. Adapun kalau dia mendapatkan shaf sudah penuh, tidak disyariatkan untuk tarik. Kenapa? Pertama, kata mereka di dalamnya terdapat taswis. Ini akan mengganggu yang lagi sholat itu di depan. Karena kalau kita tarik, orang depan terganggu. Apalagi kalau dia tidak tahu apa-apa. Dia nanti akan. Iya. Karena kita tarik. Jadi ini akan membuat nanti dia tidak konsentrasi. Ini kesalahan pertama, alasan pertama. Yang kedua, dan ini yang paling bagus, dia kadang-kadang ada orang tidak terganggu. Iya, dengan itu. Yang kedua, ini memutus shaf. Ini akan membuat shaf itu apa? Terputus. Kalau kita tarik di depan. Apalagi kadang orang datang kan berdirinya di tengah. Kalau sendiri. Berarti kita akan menarik di mana? Di tengah. Nah, ini masalah. Ada larangannya. Nabi SAW bersabda, "Wa man wasala saffan wasahullah. Wa man qata'a saffan qata'ahullah." Siapa yang menyambung shaf, maka Allah akan menyambungnya. Dan siapa yang memutus shaf, Allah akan memutus dengan dia. Bahaya, ini ancaman. Kalau kita putus shafnya orang, Allah akan putus dengan kita. Karena orang yang beriman itu kan walinya adalah Allah. Allah selalu menjaganya, melihatnya, mengawasinya. Itu orang beriman. Tapi ternyata memutus shaf, ini sebab Allah tidak menjaga kita. Ini bahaya ini. Ini ancaman. Berarti ini pelanggaran. Tidak boleh. Karena kita akan memutus shaf. Yang berikutnya alasannya, kata mereka, kan Nabi SAW bersabda. Dan ini juga kuat. Kata Nabi, "Idza amartukum bi amrin." Jika saya memerintahkan kalian dengan suatu perintah, fa'tu minhu mastata'tum. Lakukan semampunya. Sekarang yang kita mampu adalah berdiri sendiri di belakang. Kita tidak bisa pergi mengajak orang dulu di kampung, oh sendiri ke di sana. Ayo dulu. Kan yang mampu kita sekarang. Iya, yang mampu kita sekarang adalah kita sholat di belakangnya. Itu kita mampu, itu kita diperintahkan. Kita tidak diperintahkan hal lain. Hal lain. Ini alasan tentunya dengan alasan yang disebutkan ini tentunya tidak disyariatkan untuk menari di depan.
Iya, untuk menari di depan. Adapun orang yang mengatakan menari itu tidak kuat. Karena dia hanya berdalil dengan dalil yang global, dalil yang umum. Sementara yang mengatakan tidak perlu ditarik itu dalil-dalil khusus. Kita harus kedepankan dalil khusus dibandingkan dengan dalil umum. Itu cara berdalil. Iya. Ini belum katakan. Illa antakuna mar'ah. Tentunya kecuali perempuan. Kan gini, kalau kita berdua saja, kan wajib di samping. Tidak boleh di belakang. Kapan kita di belakang? Berarti kita seorang di belakang. Kecuali perempuan. Perempuan memang dikecualikan. Fatakib wahda khalfah. Kalau perempuan dia berdiri di belakang imam sendiri. Walaupun dia sendiri. Ini dikecualikan. Kenapa bisa dikecualikan? Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti itu yang beliau lakukan ketika beliau mendatangi rumahnya Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, maka beliau sholat di sana. Maka Anas bersama anak yatim di belakangnya Nabi. Jadi Nabi jadi imam. Terus ada Anas, ada anak yatim. Sholat di belakangnya Nabi karena berdua. Terus ada neneknya Anas. Ada neneknya Anas yang sudah tua. Apa kata Anas? Wa shollat al-ajuz khalfahum. Perempuan tua itu di belakang mereka sendiri. Ini dikecualikan. Tadi itu yang laki-laki. Perempuan memang dia di belakang. Ini yang terkait dengan hukum sendiri di sini. Wa in kanu jama'atan, kalau jamaah banyak orang, lebih dari 2, ya. Waqafu khalfah, ini tentunya yang disebutkan dia berdiri di belakangnya. Fa in waqafu an yaminihi aw an janibihi sahha. Tapi kalau dia berdiri di samping kanan dan kiri sah juga. Cuman menyelisih sunnah. Sunnahnya kalau lebih dari 1 di mana? Di belakang. Tapi kalau dia berdiri malah kiri kanannya imam. Sah. Kadang-kadang sebagian waktu seperti itu. Kita tidak bisa. Ini tempat hanya bisa 1 shop saja bersama imam. Maka tidak perlu dipaksakan di depan. Boleh semuanya berdiri sejajar. Kiri kanan, imam di tengah. Dibolehkan. Dan ini sah. Fa in waqafu qaddamah au an yasarihi lam yasih. Tapi kalau di depan atau di sebelah kirinya saja tidak sah. Kalau depan betul. Kalau hanya di depan tidak sah. Maksudnya makmumnya di depan, imamnya di belakang. Tidak sah. Tidak boleh. Kecuali darurat. Kecuali darurat. Yang mereka sebutkan seperti keadaan di Masjidil Haram. Orang sholat di Mina, orang sholat di Arafah misalnya, di Muzdalifah. Iya, masjidnya kecil, tidak mencukupi jamaah haji. Jadi imam dalam masjid ini, makmumnya ada di belakang, ada juga di bagian depan. Ini namanya darurat. Dan tidak ada tempat. Ini dibolehkan. Tapi pada asalnya, tidak boleh di depan. Wa an yasari, adapun yang sebelah kirinya, boleh saja. Cuman lebih utama soft kanan. Daripada apa? Kiri. Cuman tidak batal sholat kalau kita pilih di kiri. Kalau kita pilih di kiri. Iya, maksudnya ini sejajar ya. Sejajar dengan apa? Imam. Iya, kalau memang harus sejajar. Terus, selesai untuk laki-laki. Wa in sholat imro'atun bin nisa. Ini kalau perempuan gimana? Kalau mereka melakukan sholat berjamaah. Jika perempuan sholat juga dengan perempuan. Dia jadi imam. Mereka angkat seorang menjadi imam dari mereka, sesama mereka perempuan. Di mana dia berdiri? Qamat ma'ahunna fis shaffi wasta. Kata beliau, maka dia berdiri bersama sesama perempuannya di tengahnya. Jadi perempuan tidak maju kalau jadi imam. Perempuan kalau jadi imam perempuan juga, dia sejajar dengan makmum. Tidak maju di depan. Karena hal ini dinukil dari istri Nabi kita Muhammad SAW, Aisyah radhiyallahu taala anha, belum menjadi imam sesama perempuan dan belum berdiri di tengah. Apa alasannya? Ini astar. Ini lebih menutupi auratnya perempuan.
Karena kalau dia berdiri di depan, nanti yang di belakangnya melihat auratnya. Tapi kalau sejajar satu saf, ini lebih aman untuk perempuan. Lebih aman untuk perempuan. Itu alasan yang kedua. Alasan pertama itu tadi, karena memang ya istri Nabi kita Muhammad SAW melakukan hal tersebut. Ini selesai laki-laki perempuan. Sekarang ada kejadian lagi terhadap laki-laki. Wa kadzalika imamur rijal al-ura. Ini kalau terjadi. Ini disebutkan sebagai khayalan ahli fikih. Iya, kalau terjadi. Demikian pula, yaitu sholat di tengah. Makmumnya kiri kanan. Imamnya sejajar dengan mereka. Apabila imamnya laki-laki tapi telanjang. Maksudnya semua ini tidak ada pakaian. Semua telanjang. Di mana berdiri? Itu pertanyaannya. Iya kan, mau tidak mau kita wajib sholat. Sholat ini tidak gugur kecuali dengan hilangnya akal. Adapun kalau tidak ada air, boleh tayamum. Tidak ada pakaian, ya tetap wajib sholat. Sekarang, sholatnya kan tetap wajib berjamaah kalau laki-laki. Gimana posisi imamnya? Kata beliau, imam laki-laki kalau dia telanjang, mereka semuanya telanjang. Tidak ada pakaian semuanya. Ini hayalan kalau terjadi. Iya. Maka yakumu wastahum, imamnya berdiri di tengah. Jangan di depan. Karena kan bahaya juga kalau di depan. Iya. Berdirinya di mana? Jadi sejajar. Ini kalau terjadi. Kalau terjadi. Iya. Terus berikutnya lagi. Wah ini kita tidak berluas situ karena ini hayalan. Iya, ini hayalan namanya. Hayalan ahli fikih. Kalau terjadi. Wah ini kita ma'arijalun wasibiyah. Sekarang ada berkumpul laki-laki dan anak-anak. Terus wah konat. Tapi ada juga konat. Kunta. Kunta itu tidak jelas laki atau perempuan. Bukan yang pura-pura perempuan. Ini kunta. Jadi dia bukan bencong, Pak. Lain ini. Kalau bencong jelas laki-laki. Iya kan, Pak? Iya. Ini yang tidak jelas. Jadi dia ada kelaminnya, tapi tidak juga kelamin laki-laki, tidak juga disebut seperti kelamin perempuan. Jadi hanya di situ mereka sebutkan dalam sejarah ada memang seperti itu. Misalnya di masanya Al-Hafidz Ibnu Katsir. Ada. Dari kecil dikira gadis. Karena tidak ada muncul dakarnya, kelamin laki-lakinya. Karena hanya dia kencing, ya ada lubangnya saja. Tapi tak mirip juga dengan perempuan. Jadi orang mengira dia perempuan. Sampai dia menikah. Dia dewasa, dia perlakukan dirinya perempuan. Menikah, suaminya ceraikan dia. Menikah, suaminya ceraikan dia. Karena katanya tidak mampu suaminya layani. Nah kan ini bukan perempuan ternyata. Ternyata dia besar, lama-lama muncul kelamin laki-lakinya. Akhirnya itulah sebabnya tadi suaminya semua mentalaknya. Iya, suaminya semua mentalaknya. Karena dia punya kelamin tidak sama dengan perempuan. Lama-lama muncul. Jadi ini di awal dia kunta. Kunta artinya tidak jelas laki-laki atau perempuan. Nah sekarang bagaimana ini? Posisinya di mana ini kunta? Ini juga hayalan kalau kunta. Kalau terjadi. Ada orang tidak jelas kelaminnya. Kan pernah terjadi kan? Di negeri juga kita ada seperti itu. Iya kan? Iya, ada. Yang kunta. Dari awal dikirain perempuan. Ternyata, jadi tentara. Iya, kan begitu. Oh, itu juga sama kisahnya di Ibnu Katsir. Jadi Ibnu Katsir lewat. Antum tahu itu yang berdiri. Yang jadi tentara itu. Itu dulu perempuan. Dia menikah, suaminya ceraikan terus. Besarnya baru ditahu. Oh, ternyata keluar kelamin laki-lakinya. Lebih besar laki-lakinya daripada perempuannya. Dihukumi laki-laki. Tapi sekarang kalau belum jelas gimana? Di mana dia berdiri? Ini masalah. Di mana dia berdiri? Ini kalau belum berkumpul laki-laki, anak kecil, terus unta. Terus perempuan. Maka kata beliau, taqaddama rijal. Yang depan laki-laki. Tsumma sibyan. Setelah itu anak-anak. Tsummal kunatha. Setelah itu yang tidak jelas tadi.
Tsumman nisa, kemudian perempuan. Tapi ini untuk anak-anak dan para laki-laki dengan syarat anak-anak itu tidak duluan di depan. Ini kalau dia datang bersop, laki-laki dulu besar dewasa, kemudian anak-anak, kemudian apa? Yang tidak jelas, kemudian perempuan. Tapi kalau ada anak-anak sudah berdiri di depan sop, tidak boleh kita usir. Karena masjid ini adalah tempat yang mubah. Kaidahnya man sabaqa ila mubahin fahuwa ahaqqu bihi. Siapa yang duluan mendapatkan perkara yang mubah dia lebih berhak. Tidak boleh kita usir. Kalau dia duluan berdiri di situ. Tapi kalau mau diatur, maka anak-anak di belakangnya yang besar. Bukan jauh, pas di belakang. Bukan jauh, tapi pas di belakangnya. Setelah itu, kata beliau, selesai ini masalah urutan. Setelah itu, waman kabbar qabla salamil imam. Fa'adraka faqad adrakal jamaah. Wa man adraka ruku faqad adraka raka'ah wa illa fala. Masyaallah. Ini penutup. Pertanyaannya, kapan kita dapat jamaah? Kalau kita datang sholat. Dan kapan kita dapat satu rakaat? Ketika kita datang. Ini dijawab oleh penulis di pembahasan terakhir. Siapa yang mendapatkan imam, siapa yang bertakbir sebelum imam salam. Jadi dia bertakbir, imam lagi tasyahud. Dia bertakbir, Allahu Akbar. Dia duduk, imamnya Assalamualaikum warahmatullah. Kata beliau, siapa yang bertakbir sebelum imam salam, maka sungguh dia telah mendapatkan jamaah. Jadi pahala jamaah itu didapatkan kalau kita mendapatkan imam bahkan sebelum salam. Jadi kita dianggap berjamaah kalau mendapat imam sebelum salam. Nah, ini jelas ya. Karena kan sebelum salam berarti imam belum selesai sholat. Belum selesai sholat. Ini berdalil dengan dalil umum ya. Ini berdalil dengan dalil umum, yaitu kata Nabi SAW, miftah sholat takbir, kuncinya sholat itu adalah takbir. Atau dalam sebagian lafaz dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, kata beliau, apa dalam lafaz hadis? Kan dalam lafaz dikatakan miftah sholat al-wudu, terus wa tahrimuha at-takbir di sebagian lafaz. Pengharamannya dari melakukan sesuatu selain perbuatan sholat, takbir. Terus wa tahliluha taklim. Ini yang kita mau. Lafaz terakhir. Dan yang menghalalkan kita melakukan sesuatu selain perbuatan sholat adalah dengan salam. Artinya, dengan salam selesai sholat. Sebelum salam berarti kita belum selesai sholat. Makanya belum berkesimpulan, kalau kita dapat imam belum salam, dapat. Dapat. Walaupun di sana ada juga ulama yang berpendapat lain. Tidak dapat kecuali dapat sujud. Dapat rokaat, dapat jamaah kalau dapat sujud. Ada yang berpendapat seperti itu, tapi apa yang disebutkan oleh penulis itu lebih bagus. Kemudian kata beliau, waman adraka ruku. Siapa yang mendapatkan imam sedang ruku, faqad adraka raka'ata, maka sungguh dia telah mendapat satu rakaat. Dia telah mendapat satu rakaat. Kalau dapat ruku. Wa illa fala, kalau tidak dapat ruku maka tidak dapat. Kalau tidak dapat ruku maka tidak dapat satu rakaat. Ini jelas ya. Berdalil dengan hadits Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Jadi beliau datang ke Masjid Nabawi, Nabi sedang ruku. Akhirnya beliau ruku di pintu dan sambil jalan ke shop. Perbuatan ini kata para ulama kita menunjukkan bahwa dapat ruku itu dapat satu rakaat. Karena kalau memang tidak dapat, kenapa dia harus tergesa-gesa dari pintu sambil jalan? Itu sisi pendalilan pertama. Sisi pendalilan kedua, Nabi tidak menyuruhnya tambah. Padahal Nabi tahu itu. Nabi tidak menyuruhnya tambah satu rakaat, kamu kurang. Ini menunjukkan dia dapat. Ini menunjukkan dia dapat kalau dapat ruku. Nah, ada hadis juga yang lebih terang daripada perbuatan Abu Bakar itu yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Cuman Abu Bakar kan riwayat Bukhari. Riwayat Bukhari. Riwayat Imam Abu Daud,
Dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Idza ji'tum ila sholati wa nahnu sujud." Kalau kalian mendatangi solat, kami sedang sujud, fasjudu, langsung sujud, jangan menunggu. Sebagian orang berdiri dulu tunggu imam ruku, tunggu imam bangkit. Tidak boleh, wajib kita ikut. Kata Nabi perintah ini. Kalau kalian datang ke solat, sementara kami sedang sujud, fasjudu, langsung saja. Langsung ikut sujud. Takbir, takbir, sujud sedikit kali. Sedikit sekali. Alhamdulillah. Iya, langsung sujud. Wala tu'addu hasyai'an min wala tu'addu hasyai'an. Tapi jangan anggap sesuatu apapun. Maksudnya jangan anggap satu rakaat. Wa man adraka raka'ah. Terus kata Nabi, siapa yang mendapatkan satu rakaat, ini hujjah terang benderang atas orang mengatakan bahwa harus kamu baca Al-Fatihah baru dapat. Tidak. Pendapat Imam Syafi'i lebih benar dengan dalil ini. Karena Nabi bilang jelas sekali, siapa yang mendapatkan ruku, faqad adrakas shalah, maka sungguh dia telah mendapatkan salat satu rakaat. Ini lebih terang. Lebih terang. Karena kadang hadis Abu Bakar tadi mereka bantah. Itu karena Nabi mengatakan setelahnya kan jangan kamu ulangi. Enggak, tapi ini susah untuk dibantah. Dan ini yang benarnya insya Allah pendapat orang Hanabila, demikian pula Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dan mayoritas ahli hadis. Kalau tidak dapat ruku, tidak dapat sholat. Alhamdulillah selesai tentang sholat berjamaah. Setelahnya bab sholatnya orang sakit. Alhamdulillah kita ambil waktu sedikit. Kita melanggar Pak Ketua. Alhamdulillah. Sini ada pertanyaan. Bagaimana hukum sholat seorang yang dimana dia sholat di masjid terdapat kuburan di luar masjid atau di pekarangan dan kuburannya tidak di depan kiblat? Sholatnya sah? Sholatnya sah dan apakah hukum sholat di masjid yang ada kuburan di luar masjidnya? Kalau di pekarangan bukan di kiblat sah. Sah sholat. Kalau dia cari masjid lain lebih bagus. Tentunya kalau dia tahu ada kuburannya. Kalau kuburannya di depan masjid, di kiblat, tidak sah. Karena Nabi melarang. La tusalli ilal kubur. Jangan kalian sholat menghadap ke kubur. Jangan kalian sholat menghadap ke kuburan. Jadi nanti dilihat. Kuburannya di posisi mana. Sini ada berikutnya. Mohon nasihatnya Ustaz untuk seorang perempuan yang awam yang mau berhijrah, memperbaiki diri menjadi lebih baik. Namun terkadang ada saja halangan untuk berhijrah. Dan yang paling sering adalah ucapan orang yang mengatakan sok suci, sok alim, sok soleha, yang terkadang membuat mental turun. Mohon nasihatnya Ustaz. Masya Allah. Biasa. Ucapan seperti itu masih ringan. Nabi SAW waktu beliau diangkat menjadi Nabi di umur 40 tahun. Diangkat menjadi Rasul. Belum bahkan tidak dikatakan sok alim, sok suci. Belum dikatakan gila. Belum dikatakan tukang sihir. Karena kan kenapa sampai begitu? Nabi kan tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Kenapa tiba-tiba bisa menyampaikan Quran? Mereka bilang ini hanya asatirul awwalin, ini dongeng-dongeng orang yang terdahulu, ini diambil. Diambil. Itu Nabi dapatkan. Tapi apakah Nabi merubah keadaannya? Tidak. Ucapan seperti itu biasa. Tidak perlu kita hiraukan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus paham betul bahwa nanti di hari kiamat itu kita datang sendiri-sendiri. Kita masuk ke kuburan itu sendiri. Nggak ikut itu tadi orang yang bilang sok suci. Coba dia ikut menjawab pertanyaan malaikat, siapa rohmu? Itu yang bilang sok suci, saya mau jawab.
Iya. Kalau begitu bagus. Kita ikut ucapannya dia, kita bisa terpengaruh begitu. Iya. Tapi masalahnya kita masuk kuburan sendiri. Kita bangkit sendiri dalam keadaan telanjang bulat. Kita juga akan menghadap kepada Allah sendiri. Tidak ada penerjemah. Nabi yang bilang, Allah akan berbicara kepada kita masing-masing sendiri-sendiri kita. Kata Nabi, laisa bainahu wa bainallahi tarjuman. Tidak ada di antara dia dan Allah penerjemah. Karena Allah memahami seluruh bahasa. Tidak ada penerjemah. Artinya kita akan datang sendiri juga. Kita akan dipanggil oleh Allah di hadapan seluruh makhluk sendiri. Sendiri. Artinya, sekali lagi, ini yang harus kita sadari bahwa kita nanti di akhirat, di alam kubur, sebelum akhirat, masalahnya tidak bersama orang yang ngomong itu. Setelah itu, kalau begitu nggak usah kita pedulikan orang lain. Mau orang bilang apa, kita mau jadi orang baik. Iya, kita mau jadi orang baik. Karena ucap orang itu tidak akan berhenti berucap sama kita. Kita jadi penjahat, dibicarakan. Kita jadi orang baik, juga dibicarakan. Jadi maunya apa? Mati saja. Kan begitu? Tidak ada. Kalau makanya Imam Syafi'i bilang, ridho nas itu sesuatu yang tidak akan pernah kita dapatkan. Ridhonya orang. Syai'un la tudrak. Itu sesuatu yang tidak mungkin kita dapatkan. Karena kalau kita melakukan sesuatu, pasti ada yang suka, pasti ada yang tidak suka. Pasti. Iya. Makanya kita tidak usah pedulikan orang. Selama kita mau jadi orang baik, lakukan saja. Mau orang bilang apa? Iya. Semuanya akan urus dirinya masing-masing. Akan urus dirinya masing-masing. Itu yang perlu kita pahami. Alhamdulillah. Dan jangan menunda kalau kita dapat hidayah. Jangan menunda. Karena belum tentu besok kita bisa merubah diri kita dengan lebih baik. Wallahu alam. Saya pernah membaca ditusuk kepala seseorang dengan pasak dari besi lebih baik daripada menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Pertanyaan saya, Ustadz, lantas bagaimana dengan saya yang berprofesi sebagai ojol, yang ketika penumpang saya hendak naik, dia selalu memegang pundak saya sambil bilang tabe Pak. Iya. Mohon penjelasan Ustaz. Masya Allah. Iya. Apakah iya, jadi kan gini, kalau ada larangan seperti yang kita baca. Itu namanya ancaman. Kalau ada ancaman, itu menunjukkan haramnya itu sesuatu. Ketika sesuatu itu haram, tidak boleh kita langgar kecuali darurat. Sekarang apa daruratnya kita menjadi ojol dan ojolnya harus bonceng orang? Apa darurat? Kalau kita bilang anak istri tidak bisa hidup, apakah hanya ojol usaha? Atau masih banyak yang lain? Kalau memang tidak ada di dunia ini pekerjaan kecuali ojol, lakukan nih, darurat. Tapi kalau masih banyak pekerjaan lain, kan di sana masih ada yang bisa diantar selain perempuan. Bisa kita antar kue, ya kan? Bisa kita antar kue. Terus, tidak harus juga kita ojol. Bisa kerja tukang batu. Kita pakai motor tak? Iya. Kan banyak. Yang jelas kita harus bertakwa kepada Allah. Jangan bermudahan. Jangan bermudahan. Masalah kalau kita bermudahan. Sudah tahu begitu walaupun dia bilang tabe, itu masalah. Cepat sekali saudara. Betul. Tidak boleh lagi. Masalah ini pertemuan terakhir. 1 menit lagi. Masya Allah. Qadarullah. Kita cukupkan dan ini pertemuan terakhir kita sebelum Ramadan. Karena pekan depan sudah masuk puasa. Jadi ini insya Allah pertemuan terakhir dan kita akan lanjutkan lagi setelah Ramadan insya Allah. Setelah nanti ada beritanya kalau kita akan mulai kembali taklim di tempat ini. Alhamdulillah, semoga tentunya kita dimudahkan
untuk berpuasa nanti di bulan Ramadan dan dimudahkan untuk melakukan amalan-amalan soleh di dalamnya. Kita cukupkan, alhamdulillah, mohon maaf atas banyak kesalahan dari setelah Ramadan sampai ini. Kalau ada yang disinggung atau ada yang ya sebut namanya, mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.